Iya, selamat siang sahabat. Di hari Selasa 15 Desember 2020, saya Deddy Narto menemani program Jati News Studio untuk update COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Selamat siang semuanya yang ada di Blitar, Nganjuk, kemudian di Tulungagung, Pamekasan, dan Gresik, juga Sidoarjo, dan juga Bojonegoro ya, kemudian Madiun. Dan kali ini kita ketemu di program Jati News Studio update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Ya, yang pertama kita bergabung dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Ratusan karyawan abaikan protokol kesehatan saat mengambil bantuan langsung tunai. Silakan Karina. Ya baik, terima kasih Didin dan juga seluruh pendengar yang ada di seluruh Jawa Timur. Ratusan buruh penerima bantuan langsung tunai atau BLT dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar 600.000 per orang di Bank Delta Arta di Jalan Raya Ahmad Yani Kabupaten Sidoarjo yang menjadi korban PHK karena adanya pandemi COVID-19 mengabaikan protokol kesehatan. Mereka yang menerima bantuan langsung tunai merupakan karyawan di sebuah perusahaan yang terletak di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang sudah dirumahkan. Mengabaikan protokol kesehatan yang dimaksud seperti tidak menjaga jarak hingga terjadi kerumunan. Lilis, salah satu karyawan perusahaan yang dirumahkan, mengatakan dalam pembagian seperti ini dirinya sebenarnya takut terpapar COVID-19 sebab dalam pengambilan nomor antrian berdesakan dan dilakukan selama 3 jam lebih. Di sisi lain, Ailia yang merupakan karyawati lainnya mengaku rela berdesak-desakan untuk mendapatkan BLT tersebut. Dirinya berpendapat jika tidak takut dengan adanya penularan COVID-19 karena yang mengantri usianya masih muda dan menurut dirinya tidak ada yang terpapar. Dari situ, AKP Saadun Makassar Sabara Polresta Sidoarjo mengatakan pihaknya mendatangi lokasi pembagian BLT tersebut. Pihaknya lalu melakukan pengaturan agar tidak terjadi kerumunan. Bahkan memerintahkan warga yang sedang mengantri untuk memarkir motor dengan benar supaya tidak menghambat arus lalu lintas. Demikian saya Karina Putri Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jati News Today kembali ke studio. Ya, ratusan karyawan mengabaikan protokol kesehatan saat mengambil bantuan langsung tunai dari Karina Putri. Kita ke Nganjuk, ada Agustin Merdekawati dari Ersal. Kabit terpapar, Dinkes menutup 1 ruangan. Agustin, silakan. Terima kasih, Diding. Penyebaran virus corona belum melandai. Baru-baru ini, salah satu kepala di Dinas Kesehatan Nganjuk terpapar. Pasien tersebut adalah laki-laki berusia 50 tahun asal Tanjung Anom, yang kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono. Meski stafnya terkonfirmasi positif, Kepala Dinas Kesehatan Nganjuk Dr. memastikan tidak akan melakukan lockdown di instansinya, namun hanya lock 1 ruangan saja, yakni ruangan yang sempat didatangi yang bersangkutan, dan polis mengatakan anak buahnya sebelumnya sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, rawat inap di rumah sakit. Yang bersangkutan pernah datang ke Dinas Kesehatan, namun datang ke kantor tidak lama, hanya sebentar, juga tidak pergi ke ruangan lainnya. Untuk pencegahan, rapid test dilakukan untuk semua staf di ruangan tempatnya. Bahkan di ruangan tersebut sudah dilakukan penyemprotan disinfektan. Langkah pencegahan tersebut yang menjadi alasan Dinas Kesehatan Nganjuk tidak perlu melakukan lockdown. Sementara itu, kasus corona saat ini terus berlambung. Kemarin Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Dr. Hendrianto mengatakan ada tambahan 15 kasus baru pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan rincian 7 laki-laki dan 8 perempuan. Mereka yang menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif 2 orang, yakni pasien perempuan berusia 66 tahun asal Ngelonggot dan laki usia 53 tahun asal Loceret. Kembali ke Diding. Ya, Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk, 1 kabitnya terpapar. Dinkes kemudian menutup 1 ruangan. Kita nyebrang ke Pamekasan, ada Hera Rosita dari Pralita. Sembuh 3, bertambah 10 dan meninggal 1 orang positif. Kemudian ini adalah update terbaru dari Pamekasan. Silakan Rosita. Ya, terima kasih. Baik, kerabat, pasien positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terus bertambah. Pertanggal 14 Desember 2020, bertambah 10 orang positif COVID-19. 1 orang meninggal dunia dan 3 orang dikonfirmasi sembuh. Sigit Priyono sebagai juru bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pamekasan menuturkan 10 orang Kabupaten Pamekasan yang dikonfirmasi positif COVID-19, 9 orang berasal dari Kecamatan Pademau. Terdapat 6 orang berjenis kelamin perempuan, diantaranya berinisial Y, usia 44 tahun,
inisial P 57 tahun, R 38 tahun, R 20 tahun, R 16 tahun, S 42 tahun. Selanjutnya 3 orang laki-laki, inisial A 44 tahun, S 28 tahun, G 45 tahun, dan inisial F usia 31 tahun berjenis kelamin perempuan asal Kecamatan Pamekasan. Sigit menambahkan, terdapat 3 tambahan warga Pamekasan positif COVID-19 dikonfirmasi sembuh. Ketiganya berjenis kelamin perempuan, masing-masing berinisial N, usia 36 tahun asal Kecamatan Batu Marmar, inisial R 56 tahun Kecamatan Batu Marmar, dan I 44 tahun asal Kecamatan Pelanakan. Kemudian 1 orang meninggal dunia akibat COVID-19 berinisial J 46 tahun perempuan asal Kecamatan Pamekasan. Berdasarkan peta sebaran COVID-19 Kabupaten Pamekasan, jumlah suspek sebanyak 1044 orang dengan rincian 43 orang sedang dalam pengawasan, 932 selesai pengawasan, dan meninggal dunia 69 orang. Sedangkan jumlah pasien positif COVID-19 di Pamekasan sebanyak 556 orang dengan rincian pasien sedang diisolasi sebanyak 124 orang. Pasien sembuh 386 orang dan 46 orang lainnya meninggal dunia. Demikian Hera Rosita dari LPPL Realita FM mengabarkan. Kembali ke studio. Ya, ada Hera Rosita, barusan dari Realita Pamekasan. Sekarang kita ke Risma Erina, Persada Kabupaten Blitar. Untuk antisipasi lonjakan COVID-19, Kabupaten Blitar memberdayakan Kampung Tangguh. Risma? Ya, baik. Didin, sejauh ini jumlah penambahan pasien terkonfirmasi positif corona masih terus terjadi, dan menyikapi hal ini juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisnawati, mengatakan hasil koordinasi pihaknya telah mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi fenomena ini. Ia menjelaskan memang sejauh ini tempat yang dijadikan penanganan pasien COVID di Kabupaten Blitar seperti gedung isolasi, rumah sakit rujukan maupun rumah sakit penyangga ini sudah penuh, sehingga diputuskan bahwa apabila membutuhkan pertolongan yang sifatnya mendesak, tim medis akan merujuk pasien ke rumah sakit yang ada di luar kota. Selain itu, terkait dengan penanganan pasien positif tanpa gejala dirawat di karantina di setiap wilayah, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, jadi seluruh lapisan masyarakat ini harus berperan. Untuk itu, ia berharap keberadaan Kampung Tangguh bisa berfungsi secara maksimal. Krisna menambahkan, berdasarkan update perkembangan COVID-19 di Kabupaten Blitar, hingga kini jumlah kumulatif pasien terkonfirmasi ada 1.253 orang, dengan rincian 1.116 orang dinyatakan sembuh, 32 orang masih menjalani observasi, dan 96 orang meninggal dunia. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, Risma, untuk mengatasi lonjakan COVID-19, Kabupaten Blitar memberdayakan Kampung Tangguh. Sekarang kita ke Suara Gresik, ada Isyatun Hania. Polres Gresik terus mengawasi penerapan protokol kesehatan di lingkungan perusahaan. Silakan, Isyatun. Sahabat, sebagai salah satu kota industri, banyaknya pabrik di Kabupaten Gresik memberikan perhatian khusus kepada Polres Gresik untuk terus-menerus mengajak masyarakat menjadikan masker sebagai gaya hidup baru guna mewujudkan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020. Seperti yang dilakukan pada karyawan PT Karunia Alam Segar di Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Senin 15 Desember 2020. Dalam hal ini, Polsek Manyar Gresik bersinergi dengan Koramil 081706 Manyar Gresik melakukan edukasi sosialisasi 3M sekaligus membagikan masker gratis kepada masyarakat. Harapannya, masyarakat sadar dan mengerti akan pentingnya menjaga kesehatan serta mematuhi dan melaksanakan Inpres nomor 6 tahun 2020 guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sahabat, selanjutnya saya akan informasikan tentang perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik per tanggal 14 Desember 2020. Sampai saat ini, sudah 3.672 orang telah dinyatakan sembuh dari 3.946 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Sebanyak 20 orang masih diisolasi dan telah dinyatakan meninggal dunia sebanyak 254 orang. Saya Syatun Hania dari Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Gresik kita ke Madiun. Ada Ben Chandra, rentan tertular, pelaku perjalanan luar kota diminta tetap waspada dan tertib protokol kesehatan. Silakan Ben.
Sahabat Jatim News Today, kasus COVID-19 kembali bertambah di Kota Madiun. Tambahan satu kasus ini berasal dari Kelurahan Taman, Kecamatan Taman. Kasus nomor 271 ini berinisial RD, 63 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Gejala yang dirasakan yakni meriang, nyeri otot, demam, pusing, lemas, dan batuk. Gejala ini timbul beberapa hari setelah mengantarkan temannya yang ternyata positif COVID-19. Merasa kontak erat dengan pasien konfirmasi COVID-19, kemudian RD melakukan pemeriksaan swab di laboratorium swasta. Setelah hasilnya keluar, RD dinyatakan positif COVID-19. Saat ini, RD menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun karena mempunyai riwayat penyakit komorbid atau penyerta. Masyarakat dihimbau untuk terus menerapkan protokol kesehatan ketika bepergian keluar kota dan wajib melindungi diri sendiri dengan memakai masker minimal 2 lapis. Karena orang yang kita temui di luar sana juga berisiko tertular atau menjadi pembawa virus COVID-19. Sebagai informasi sahabat, total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun menjadi 271 orang dengan 207 diantaranya telah sembuh. 27 orang masih dalam perawatan, 21 orang isolasi mandiri, dan 16 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Iya, karena rentan tertular, pelaku perjalanan luar kota diminta waspada. Dari Ben Chandra, Suara Madiun. Terakhir kita ke Afik Rardian dari Mardika Kota Blitar. Karena kembali zona merah COVID-19, Satpol PP mengencarkan penertiban protokol kesehatan di Kota Blitar. Afik. Sobat Kota Blitar, saat ini kembali zona merah. Hal ini lantaran bertambahnya kasus konfirmasi hampir di setiap hari. Bahkan pada Minggu 13 Desember 2020 saja, kasus COVID-19 bertambah 67 orang. Bertambahnya kasus konfirmasi ini diindikasi lantaran berkurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Hadi Maskun, PLT Satpol PP Kota Blitar, Senin 14 Desember 2020. Kepada tim redaksi Mahardika, Hadi Maskun mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggencarkan penertiban protokol kesehatan di seluruh Kota Blitar. Hadi Maskun telah meningkatkan frekuensi penertiban protokol kesehatan. Tidak hanya bersama polisi, kali ini penertiban melibatkan Yonif 511 dan Kodim 0808 Kota Blitar. Hadi Maskun menambahkan, dalam sehari tim Satgas COVID-19 ini mampu melakukan penertiban di berbagai tempat, mulai dari kafe, tempat hiburan, dan tempat umum lainnya seperti ruas-ruas jalan dan tongkrongan. Terdapat 3 regu yang terdiri dari puluhan personil digerakkan untuk melakukan penertiban secara langsung di berbagai lokasi. Hadi Maskun menjelaskan, sampai saat ini pihaknya terus menemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Yang paling sering ialah tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Untuk itu pihaknya terus mengingatkan agar masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini lantaran untuk meminimalisir penyebaran, terlebih saat ini Kota Blitar berada di zona merah COVID-19. Kita gencarkan, artinya kita tingkatkan frekuensinya. Bukan berarti kita selama ini tidak mengadakan, ya tetap mengadakan siang malam ya. Namun demikian beberapa 3 hari terakhir kita sudah gencarkan lagi. Itu semua dimaksudkan agar mengingatkan kembali masyarakat agar bahwa COVID itu masih ada di sekitar kita. Hadi Maskun menjelaskan, output dari penertiban ini tidak hanya menemukan pelanggaran, tetapi juga mengedukasi tentang pentingnya protokol kesehatan sekaligus mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di tengah pandemi COVID-19. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, Afik, terima kasih untuk laporan terakhirnya. Dan sahabat, Jatim News Today untuk update COVID bisa sahabat simak sama akses juga setiap hari jam Senin dari Sabtu, kemudian Senin sampai Sabtu jam 11:05. Saya Didi Yunarto, terima kasih untuk bergabung. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.